Nomor 1, sebuah batang kaku dan ringan panjangnya 1 meter dengan poros P. Diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang adalah, nah di sini momen gaya adalah torsi ya. Torsi adalah momen gaya, rumusnya adalah F dikali dengan R atau L. Ya, dikali dengan L panjangnya, tapi F sama L harus tegak lurus. Ada gaya F1 yang belum tegak lurus terhadap P, jadi kita urai dulu gayanya. F1Y dan F1X. Oke, kalau udah perjanjian tanda searah jarum jam itu negatif ya. Terbalik juga boleh, yang penting ini hanya tanda aja. Yang penting nilainya F kali L itu ya. Berlawanan jarum jam, tandanya positif. Nah, di sini pertama F3 dikali jaraknya yang tegak lurus terhadap P adalah setengah meter ya. Jadi torsi di P, sigma torsi di P adalah minus F3 dikali jaraknya setengah meter. Lalu F2 jarak yang tegak lurusnya adalah total panjang batang 1 meter ya. Berarti minus F2 kali 1 meter. Lalu ada F1 yang kita udah urai tadi. Yang dipakai adalah F1Y. Kenapa? Karena F1Y ini ada jarak yang tegak lurus terhadap P. Tapi F1X karena dia kalau diperpanjang lewat P nggak akan menghasilkan torsi. Sama kayak kalian kalau dorong engsel pintu itu nggak akan bergerak pintunya. Jadi di sini plus F1Y. F1Y berarti F1 kali sin 37 dikali jaraknya adalah 1 meter. Jelas ya? Jadi sebenarnya nggak harus gayanya yang kalian urai. Batangnya diurai pun juga boleh. Kalau misalnya ada seperti ini. Jarak yang tegak lurus terhadap F1 sebenarnya adalah kalau kita perpanjang ya. Ini jarak yang tegak lurus ya. Boleh kalian urai batangnya itu boleh. Jadi nggak harus gayanya yang kalian urai, terserah. Kalau saya lebih suka gaya yang diurai. Nah ini tinggal dimasukin angkanya. F3 adalah 50 dikali setengah, dikurang F2 nya 100 kali 1, lalu F1 nya 20 kali sin 37 adalah 3/5 ya, kali 1. Nah kalau udah ini dihitung hasilnya adalah minus 113 satuannya Newton meter. Ya, min 113 Newton meter, jawabannya yang D ya. Ya, nomor 1. Nomor 2, sebuah batang panjangnya 1 meter, porosnya di P, diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang, porosnya di P, jadi sama kayak yang tadi ya. Sigma torsi di P adalah yang bikin torsi yang pertama F3. Searah jarum jam berarti minus F3 kali jaraknya adalah kalau P tengah-tengahnya ya, ini ada W kan ya, ada berat batang pasti di tengah-tengah, ini jaraknya pasti 0,5 meter dan ini pasti 0,3 meter karena sisanya ini 20 cm dari F2 ke F1. Berarti F3 nya kita kali dengan 0,5 atau setengah meter minus karena dia searah jarum jam. Lalu F2 juga bikin searah jarum jam, berarti minus F2 kali 0,3. Terakhir F1 nya yang kita plus dikali 0,5. Kalau udah F3 nya 12 kali 0,5 dikurang 10 kali 0,3 ditambah 8 kali 0,5. Kalau udah hasilnya ini dihitung adalah minus 5 Newton meter ya. Berarti dia searah jarum jam totalnya besarnya 5 Newton meter. Nomor 3, batang kaku lagi dan ringan panjangnya 1 meter dengan poros di P lagi. Ya, porosnya di P. Diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang. Nah, di sini berarti ada yang F3-nya miring, nggak dikasih tahu sudut juga nggak perlu karena F3-nya lewat dengan poros, berarti F3 nggak akan kepake ya. Nah, kalau batangnya 1 meter, 30 cm, 40 berarti di sini sisanya 30 cm. Dari P ke F1 ya. Sigma torsi di P adalah, kalau saya lihat F1 dulu, dia akan bikin muternya ke sana ya. Berlawanan jarum jam. F1 kali 0,3 tambah
ada F4 ya yang bikin berlawanan jarum jam lagi, jaraknya adalah 0,7. Nah, yang terakhir minus F2-nya jaraknya adalah 0,3. F2 jaraknya adalah 0,3 meter. Karena dia berlawanan jarum jam terhadap P 0,3. Dimasukin angkanya nih, F1 adalah 60 kali 0,3 tambah F4. F4-nya adalah 100 Newton kali 0,7 dikurang F2. F2-nya adalah 50 kali 0,3. Nah, kalau udah ini totalnya adalah 73 Newton meter ya. 73 Newton meter, jawabannya berarti yang D. Artinya dia berlawanan jarum jam. Selanjutnya nomor 4, sebuah batang lagi, tapi batangnya miring, porosnya di P lagi di atas ya. Nah, di sini saya urai lagi gayanya. Karena batangnya miring, berarti sumbu X dan sumbu Y-nya juga saya ikutin dengan batang ya. Jadi F1-nya harus diurai nih, ada F1Y dengan F1X. W-nya juga diurai, berarti ada WY dan WX gitu ya. Kalau 37 di atas, maka akan pindah 37-nya ke sini. Lalu kalau di atas juga dia akan geser ke, kalau ini saya bikin garis putus-putus ya, garis datar, 37-nya ke sini lagi. Maka akan pindah ke sebelah sini ya. Nah, kalau udah kita urai ya, yang berpengaruh berarti WY sama F1Y aja. F2 ini nggak akan berpengaruh ya, karena dia pada porosnya. Berarti sigma torsi di P adalah WY bikin arahnya searah jarum jam, berarti minus W dikali cos 37 kali jaraknya 0,5 ya. Lalu ditambah F1Y adalah F1 ya, F1 kali cos 37 lagi kali jaraknya adalah 1 meter ya. Nah, kalau udah kita masukin angkanya, W adalah min 100 kali cos 37 4/5 kali 0,5 tambah F1-nya adalah 200 cos 37 4/5 lagi ya, kali 1. Nah, kalau udah nih dihitung adalah 120 Newton meter. Ya, 120 Newton meter sigma torsi di P. Jawabannya berarti yang B, 120 Newton meter ya. Yang sumbu yang F1X dan WX ini nggak berpengaruh ya, karena dia kalau diperpanjang gayanya lewat poros P itu nggak akan membuat momen gaya. Nomor 5 ini ada bidang persegi panjang. Nah, dikenai gaya. Ini dikenai gaya ya, dikenai gaya seperti pada gambar. Torsi yang berpusat di O memiliki besar, jadi torsi di O. Nah, kalian perhatikan nih, F1-nya kan kalau diperpanjang itu lewat O, jadi dia nggak akan berpengaruh terhadap torsi ya. Yang berpengaruh hanya F1 dan F2. Berarti sigma torsi di O adalah F1 akan ngedorong searah jarum jam, berarti minus. Nah, jarak dari F1 terhadap O yang tegak lurus adalah yang ini. Ya, setengah dari 60 cm atau 0,3 meter. Lalu F2 didorong ke atas, berarti dia akan muter berlawanan jarum jam. F2 kali jaraknya berarti yang datar ya, 0,4 meter. Kalau udah dimasukin angkanya, berarti min F1-nya 20 kali 0,3 tambah F2-nya 15 kali 0,4. Kalau udah ini dihitung, hasilnya adalah 0 Newton meter. Jadi bendanya atau perseginya nggak akan berputar karena momen gayanya yang ke arah jarum jam, searah jarum jam dengan berlawanan sama besar. Nomor 6, bola berongga dengan jari-jari 18 cm dan masanya M diberi gaya seperti pada gambar. Jadi F-nya ini diberikan besar 5 kali masanya pada jarak 3/5
3R per 5 dari pusatnya ya. Nah, berapa percepatan sudut yang dialami bola? Jadi bola ini akan berputar karena F-nya itu ya. Jadi sigma torsi adalah I kali alfa. Ini adalah hukum kedua Newton ya, mirip dengan hukum kedua Newton, tapi untuk gerak rotasi sigma F sama dengan M kali A untuk gerak translasi. Untuk gerak rotasi adalah sigma torsi adalah I kali alfa. Torsi yang menyebabkan benda berputar adalah F dikali jarak terhadap pusatnya terhadap O adalah 3 per 5R ya. Lalu I-nya, inersianya adalah 2 per 3 MR kuadrat. Jangan salah ya, untuk bola berongga lalu dikali dengan alfa. Alfanya yang ditanya nih. R-nya bisa kita coret 1. Hasilnya adalah F-nya adalah 5M. 5M besar kali 3 per 5 sama dengan 2 per 3 M besar kali R kali alfa. Ini M-nya bisa saya coret ya. Nah, kalau udah R-nya dimasukin deh tuh 18 cm atau 0,18. Nah, diperoleh alfanya adalah 25 radian per second kuadrat. 25 radian per second kuadrat, jawabannya berarti yang D ya. Jadi perhatikan sigma torsi adalah I kali alfa kalau bendanya udah mulai bergerak. Tapi kalau cuma ditanya sigma torsinya doang ya dari F kali R-nya aja atau F kali L. Nomor 7 atau F kali L. Nomor 7 katrol silinder pejal. Jadi katrol dianggap silinder pejal, harus tahu inersianya. Ya, inersia dari silinder pejal adalah 1 per 2 M katrol kali R kuadrat gitu ya. Nah, dia mengalami ditarik T2 dan T1, berarti akan mengalami perputaran. T1 lebih besar, maka dia akan mutar ke searah jarum jam. Ya, sama sigma torsi adalah I kali alfa lagi. Torsi yang menyebabkan berputar adalah T1 minus T2 dikali jarak dari T1 ke pusat adalah R, T2 ke pusat juga R, berarti sama ya. T1 min T2 kali R, I-nya adalah setengah kali MR kuadrat kali alfa ya. Yang ditanya adalah percepatan sudut lagi. T1-nya 40, T2-nya 30 kali R. Nah, ini R-nya bisa kita coret 1 ya. Sama dengan setengah kali massa katrolnya adalah 4 kilo, R-nya adalah 0,1 kali alfa gitu ya. Maka diperoleh alfanya adalah 50 radian per second kuadrat. 50 radian per second kuadrat, jawabannya adalah yang C. Nah, kalian harus tahu alfa itu adalah percepatan sudut, dapatnya dari percepatan linear per R. Ini juga bisa dirubah ke percepatan linear.